tindakan. Jangan sampai kita berusaha untuk meluruskan ini, malah kita yang disalahin. Anti budaya, anti agama, anti tradisi, ya. Ini yang terjadi, ya. Nah, ini tentang Kartini, ya. Ini dalam surat Kartini. Jadi Kartini ini memang orang yang terpengaruh dengan paham teosofi, walaupun mungkin dia bukan anggota teosofi atau bukan anggota Freemason. Dalam salah satu suratnya itu Kartini pernah menceritakan dia pernah bertemu dengan presiden teosofi di salah satu loji atau loji teosofi di Semarang. Nah, ini banyak pengaruh karena sahabat-sahabat Kartini itu rata-rata orang-orang Belanda, orang-orang Yahudi Belanda, ya. Dalam buku saya nih, di buku ini salah disebut, ya. Nah, sepanjang hemat kami, agama yang paling indah dan paling suci ialah kasih sayang. Dan untuk dapat hidup menurut perintah luhur ini, haruskah seorang mutlak menjadi Kristen, Buddha, Brahma, Yahudi, Islam? Bahkan orang kafir pun dapat hidup dengan kasih sayang yang murni. Nah, ini pernyataan dia. Masih pernyataan Kartini dalam surat menyuratnya. Betapapun jalan-jalan yang kita lalui berbeda, tetapi semuanya menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu kebaikan. Kita juga mengabdi kepada kebaikan yang Tuhan sebut Tuhan dan kami sendiri menyebutnya Allah. Memang, ya, ketika kita bicara Kartini ini, ada yang mengatakan bahwa surat menyurat Kartini yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, katanya diambil dari Al-Quran surah Al-Baqarah, Minaz zulumati ilan nur. Padahal ini keliru besar. Pertama, ya, buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu judulnya bukan dari Kartini, tetapi dari Sanusi Pane, seorang sastrawan teosofi yang menerjemahkan surat menyurat Kartini dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Judul Habis Gelap Terbitlah Terang itu, ya, judul Habis Gelap Terbitlah Terang itu diberikan oleh Nyonya Abendanen, orang yang berkorespondensi dengan Kartini, ya, sehingga dibuatlah Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, Minaz zulumati ilan nur tuh Habis Gelap Terbitlah Terang bukan dari Minaz zulumati ilan nur, justru lebih dekat kepada Baiat Freemason. Dalam Baiat Freemason itu dikatakan, Anda berada dalam zulumat, kegelapan, dan akan kami bawa kepada cahaya Lucifer yang terang benderang, ya. Nah, itu justru lebih dekat ke situ. Kemudian Kartini itu kan baru belajar Al-Quran sampai surah Al-Fatihah. Gak berapa lama gurunya Kiai Soleh Darat meninggal. Gak berapa lama kemudian Kartini pun meninggal, ya. Jadi belum sampai surah Al-Baqarah tuh. Minaz zulumati ilan nur itu kan surah Al-Baqarah. Tetapi apapun itu, ya, kita sebagai sesama muslim yang mendoakan mudah-mudahan Kartini itu meninggal dalam keadaan muslimah, ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tapi ini kan sekedar fakta yang saya sampaikan, ya, bahwa ada surat-surat mereka yang habis gelap terbitlah, surat-surat menyurat Kartini Habis Gelap Terbitlah Terang itu diambil sangat kental dengan aroma-aroma teosofi. Nah, ini sekarang Jil, ya. Tadi Freemason, kemudian teosofi, sekarang jaringan Islam liberal. Ini logonya. Kemudian ada dengan nama Allah, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan segala agama. Ini kira-kira terjemahan dari apa nih? Hah? Ada yang tahu nggak? Nah, ini terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kelompok Jil dia menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan segala agama. Ini ada di website www.islamlib.com. Nah, kelompok liberal seringkali menggunakan istilah-istilah yang menggambarkan seolah-olah Islam itu belum sempurna, sehingga perlu penambahan di belakangnya. Karena itu mereka membuat istilah-istilah Islam liberal, Islam inklusif, Islam pluralis, Islam emansipatoris, Islam progresif, Islam nasionalis. Istilah-istilah ini mereka sendiri yang membuat, yang bangga dengan istilah mereka, ya. Bahkan, ya, pernah di Jakarta tuh ada orang yang mendeklarasikan namanya jaringan kafir liberal.
Ya. Kata dia jangan disingkat katanya, bahaya kalau disingkat, jaringan kafir liberal. Saya pernah Islam, jangan juga disingkat katanya. Ini maknanya kan apa, jorok lah dia ini. Tapi memang kelompok-kelompok seperti ini dia sendiri yang bangga. Saya Islam liberal, saya Islam pluralis, saya Islam inklusif, ya saya Islam emansipatoris dan sebagainya. Sedangkan untuk kelompok-kelompok Islam yang menjadi musuh mereka, mereka menggunakan stigma untuk melakukan pembunuhan karakter dengan mempropagandakan istilah-istilah. Nah kalau ini bukan dari umat Islam, bukan kita yang ngakuin, tapi stigma, label dari mereka. Mereka ngasih label ke jidat kita nih, ya ditemplokin. Islam garis keras, ya. Ada Islam fundamentalis, Islam radikalis, Islam puritan, Islam literalis atau Islam kontekstualis, ya. Islam eksklusif, Islam ekstrim dan lain-lain yang bertujuan untuk melakukan pembusukan terhadap gerakan Islam. Jadi kalau di sini ada orang yang sedang meneliti gerakan Islam, Anda harus pahami nih. Ini istilah bukan dari umat Islam. Ini mereka menstigma, mencap ke jidat kita. Kita yang beribadah menurut keyakinan kita, berpegang pada pedoman yang kita yakini dari Rasulullah SAW, kemudian dicap sebagai radikal, dicap sebagai fundamentalis, dicap sebagai puritan, dicap sebagai ekstremis, dicap sebagai eksklusif dan lain sebagainya. Ini dari mereka. Umat Islam nggak pernah nempelin ke jidat mereka, Anda nih Islam liberal, nggak pernah. Orang dia sendiri yang ngaku, dia bahkan bikin organisasi kan, jaringan Islam liberal, ya, Islam emansipatoris, ya. Bahkan dulu waktu rame-ramenya Ahmadiyah, ada kelompok membuat kelompok namanya Islam tapi mesra, ya benar ada. Terus kelompok Bedaisme, ya, yang mentolerasi segala perbedaan pemikiran, walaupun sesungguhnya itu bukan berbeda. Mereka kan selalu beralasan tentang kebebasan berpendapat, ya, privasi dan lain sebagainya. Padahal kalau sesuatu itu udah disampaikan di ruang publik, maka tidak ada lagi yang namanya kebebasan berpendapat. Ada orang yang menghina Nabi Muhammad SAW, menghina ajaran-ajaran Islam, disampaikan di ruang publik. Kemudian dia beralasan ini kebebasan berpendapat. Padahal kalau dia sudah masuk ke ruang publik, maka ada aturan-aturan, ada undang-undang negara, ada norma-norma di masyarakat, ada hukum-hukum agama. Nggak bisa mereka beralasan ini adalah kebebasan berpendapat. Padahal disampaikannya di ruang publik. Kalau disampaikannya dia ngomong sendiri di tembok di kamar mandi, terserah. Atau di WC dia bengong sambil ngomong sendiri, itu boleh Anda mengatakan ini kebebasan berpendapat, tapi ngomongnya sama tembok atau sama gayung, ya. Tapi kalau udah sampaikan di ruang publik, maka ada aturan-aturan yang mengikat, ada undang-undang negara, ada norma masyarakat, ada hukum-hukum agama, yang itu nggak bisa dihindarkan. Ya, nggak bisa lagi dia goyang seronok dengan pakaian yang terbuka, kemudian mengatakan ini privasi, ya. Ini privasi saya, nggak boleh ada yang mengatur-ngatur, nggak ada boleh yang melarang. Padahal dia goyangnya di tengah kerumunan, di pentas seni, ya, di acara 17 Agustusan, ya, bergoyang dengan pakaian seronok, kemudian mengatakan ini privasi, ya. Kalau mau privasi di kamar, mau jungkir balik, mau koprol, itu urusan dia. Tapi kalau sudah masuk ke ruang publik, Anda terikat dengan aturan-aturan. Ini yang harus dipahami, ya. Ini yang harus dipahami, termasuk oleh siapapun. Ya, kadang aparat ini, ya, terkena gendrang mereka, sehingga ikut-ikutan melabeli umat Islam sebagai kelompok radikal, kelompok fundamentalis, ya, kelompok radikalis dan lain sebagainya. Hanya semata-mata umat Islam ini membela kepentingan agamanya, ya. Ada Al-Quran dihina misalnya, kemudian umat Islam menuntut keadilan agar penghina Al-Quran ini dihukum menurut aturan-aturan yang ada. Kan undang-undangnya ada, Undang-Undang nomor 1 PNPS tahun 1965,
nggak boleh menodai agama. Umat Islam menuntut keadilan, tetapi umat Islam dicap radikal. Yang menuntut keadilan dimata-matai, ya, diinteli, ya, dicurigai. Padahal umat Islam menuntut keadilan. Ini yang terjadi. Makanya harus paham kepada siapapun gitu ya, bahwa umat Islam nggak pernah melakukan sesuatu yang di luar batas aturan-aturan yang ada, nggak pernah. Sepanjang sejarah Republik ini nggak pernah umat Islam melakukan itu. Kalaupun ada yang melakukan di luar itu, ya, bisa jadi itu udah ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, kalau dia berpegang teguh pada aturan Islam, nggak mungkin mereka melakukan, misalnya ya, ada satu kelompok yang mengatasnamakan Islam melakukan pemboman di mana-mana secara serampangan, nggak mungkin. Kalau dia meyakini berislam secara benar, maka dia paham, jangankan dalam suasana damai, dalam suasana perang saja nggak boleh kita membunuh perempuan, membunuh anak kecil, membunuh orang tua, merusak tempat ibadah, merusak tempat fasilitas umum, menebang pohon, nggak boleh. Itu dalam suasana perang. Apalagi dalam suasana damai. Dalam suasana perang itu yang harus dilawan itu, yang harus diserang tuh kombatan, bukan orang sipil. Ya. Jadi kalau ada orang Islam kemudian yang melakukan tindakan-tindakan di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka bisa jadi ada kepentingan lain yang menunggangi. Ya. Radikalisme itu bukan milik satu agama saja. Ya. Makanya terorisme has no religion. Terorisme itu nggak ada agamanya. Bukan persoalan Anda Muslim, Anda teroris. Bukan. Siapapun bisa jadi teroris kalau cara berpikir dalam beragamanya itu salah, keliru. Orang Islam yang keliru pemahaman agamanya dia bisa jadi teroris. Orang Kristen yang keliru pemahaman agamanya dia bisa jadi teroris. Orang Buddha yang keliru pemahaman agamanya dia bisa jadi teroris. Dan itu terbukti kok. Di mana yang baru-baru di Selandia Baru, ya. Orang lagi sholat Jumat diberondong, ditembak secara biadab. Tapi nggak ada tuh media yang mengatakan he is teroris. Dia ini teroris, nggak ada. Yang ada paling disebut ini sakit jiwa, ini orang stres, ini orang gila, kayak begitu. Ya. Tapi kalau pelakunya umat Islam, oh ini gerakan teroris jaringan internasional. Nah, itu Anda yang memahami atau yang bertugas untuk isu-isu tentang radikalisme ini harus paham, ya. Umat Islam nggak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang di luar apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun ada, pasti ada kepentingan tertentu, pasti ada kekeliruan dalam cara pandang. Ya, Rasulullah tegas kan mengatakan, waman adza dzimmiyan faqad khasamani yaumal qiyamah. Kalau ada orang yang menyakiti orang yang kafir zimmi, yang berada di bawah perlindungan kaum muslimin, dia akan menjadi musuhku pada hari kiamat. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diserahkan kunci Baitul Maqdis, ya, berhasil pasukan kaum muslimin menaklukkan Baitul Maqdis, kemudian penguasa Baitul Maqdis ingin menyerahkan kuncinya langsung kepada Khalifah Umar, bukan kepada panglima perangnya. Datang Khalifah Umar, ya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Khalifah Umar kepada rakyat Baitul Maqdis, kepada pasukan yang ada di situ? Jangan kalian membunuh rahib-rahib mereka, jangan merusak tempat-tempat ibadah mereka, jangan membunuh anak-anak mereka, jangan membunuh perempuan-perempuan mereka. Barang siapa yang melanggar semua itu maka akan berhadapan dengan Umar bin Khattab. Itu yang dilakukan. Nah, ini kan nggak dipahami, ya, oleh kelompok-kelompok musuh-musuh Islam, ya, karena tertutup hati mereka berdasarkan kebencian. Ya, saya pikir cukup apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan yang terpenting bagi kita umat Islam, karena ke depan ini ya saya pikir umat Islam akan terus
menghadapi masa-masa sulit. Kenapa saya sebut menghadapi masa-masa sulit? Bayangkan saja seorang pejabat yang ditunjuk sebagai Menteri Agama di awal-awal sudah mengatakan, ya, ustadz-ustadz yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu masuk dalam kelompok radikal. Kemudian radikalisme dikaitkan seolah-olah dengan Islam, ya, karena Kementerian Agama, ya, mengurusi tentang radikalisme, ditugaskan untuk mengurus radikalisme. Padahal radikalisme itu berpotensi ada pada semua agama, bukan hanya pada Islam. Jangan sampailah umat Islam yang jasanya begitu besar, ya, bagi kemerdekaan Republik ini kemudian dimarginalkan. Kita ini seolah-olah menjadi Muslim zimmi, ya, padahal mayoritas, ya. Kita mayoritas tapi diperlakukan seperti Muslim zimmi, seolah berada dalam kekuasaan orang-orang kafir. Padahal kalau Islam berkuasa, nggak pernah umat Islam menganiaya kelompok lain, ya. Anda bisa lihat dalam periode sejarah di Andalusia, di Spanyol. Andalusia itu letaknya di semenanjung Iberia, di sebagian besar Spanyol dan sebagian kecil Portugal. Selama 800 tahun umat Islam berkuasa di Andalusia, 8 abad, bukan waktu yang singkat. Kalau hari ini kita mengenal kota-kota seperti Barcelona, Madrid, Sevilla, Malaga, Cordova, hanya sekedar apa? Tempat klub-klub sepak bola ternama atau destinasi wisata dunia. Banyak anak-anak muda Islam yang tidak tahu bahwa kota-kota tersebut, Barcelona, Sevilla, Madrid, ya, dan lain sebagainya, itu adalah dulu pusat-pusat peradaban Islam, pusat-pusat pemerintahan Islam, pusat-pusat keilmuan Islam, mercusuar peradaban dunia ketika itu. Ketika Barat berada dalam kegelapan, umat Islam justru berada dalam puncak kegemilangan. Sehingga diceritakan, ya, saking berada dalam masa kegelapannya itu, bangsa Eropa ketika itu, ya, bangsawan Eropa, dia nggak mengenal apa yang namanya toharoh, bersuci, mandi. Jadi nggak kenal mandi aja, dia nggak ada, nggak bersih badan, ya. Ratu Isabella atau Isabel la da Katolika, itu nama, ya, sebutannya itu dalam sejarahnya itu dia nggak mandi kecuali dalam hidupnya, nggak mandi kecuali 2 kali saja. Satu ketika dibaptis, pertama kali dibaptis, yang kedua ketika ingin menikah dengan Raja Ferdinand. Hanya 2 aja. Jadi di kalangan bangsawan Eropa pada masa kegelapan, semakin kucel, semakin bau, ya, semakin aut-autan, itu semakin berwibawa. Semakin banyak kutu busuknya gitu, semakin berwibawa. Nggak mengenal mereka. Mereka berada dalam masa kegelapan. Tapi umat Islam sudah berada di puncak kegemilangan. Dia sudah bangun peradaban. Kita lihat misalnya banyak ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis Muslim yang lahir dari Spanyol, dari Andalusia, ya. Ibnu Rushd misalnya, di Barat dikenal sebagai Averroes. Dia bukan hanya ahli filsafat, bukan hanya ahli fikih, bukan hanya ahli perbandingan mazhab, tetapi juga ahli dalam bidang kedokteran. Dia menulis buku judulnya Kulliyatu fit Tibb, ya. Artinya buku tentang kedokteran yang dijadikan rujukan bagi kedokteran atau keilmuan Barat. Banyak lagi lah orang-orang ilmuwan-ilmuwan Muslim. Nah, selama umat Islam 800 tahun berkuasa di Andalusia, nggak pernah tuh yang ada namanya kezaliman, penindasan terhadap kelompok agama lain. Yang ada justru orang Yahudi, orang Nasrani belajar ke pusat-pusat pemerintahan Islam, ke pusat-pusat peradaban Islam, ya. Makanya jangan diajarkanlah orang Islam ini soal toleransi, soal perdamaian, ya. Cukup 8 abad di Andalusia sebagai cermin, ya. Ke belakang lagi tentu saja pada masa Rasulullah, pada masa kekhalifahan Islam. Sehingga kita tidak termakan dengan propaganda-propaganda Barat soal HAM, soal toleransi dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.